Assalamualaikum, Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Budi, Damang. Pak Indra, abdi sekarang pada nyuhunkeun di Paremana lah, kan babat rubut. Pak Indra pisan abdi. Oh, siap, siap, siap. Tapi dah teka dangu dah. Nah, kuping atas. Ente kadiana teka kuping gitu ka Zoom-na. Terapi anu babat rubut, Pak Indra abdi pisan ya sedap. Oh, siap, siap. Tos Indra, tos di Pareman. Siap, siap, Pak Abdi Budi. izin nggak invite lah peserta serang mentorna Indra. Enggak siap, Pak Budi. Baik, selamat datang Pak Andi. Apa kabar Pak? Salam kenal coach. Alhamdulillah Salam kalau kenal coach. Pak. Ya, Ya, alhamdulillah. saya Baik coach. Budi Pak, saya Budi ya, yang selama ini menemani Mbak Meda ini untuk menyusun rancangan aktualisasi Pak Andi. Izin. Alhamdulillah. Waduh, terima Alhamdulillah. kasih bimbingannya coach ya. Sama-sama, ini saya perkenalkan juga penguji kita pada hari ini guru saya ini Pak Indra Maulana. Salam Boleh kenal Assalamualaikum, Pak menye- Indra. Pak Assalamualaikum. Andi ya. Waalaikumsalam. Baik, karena memang waktunya sudah hampir lewat 13 menit, izin Pak Indra dan Pak Andi serta Mbak Maeda, kita mulai saja ya untuk seminar rancangan aktualisasi di sesi pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Puji, su- puji wabarakatuh. syukur, marilah kita panjatkan selalu kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penting dan langka ini, saya bisa bertemu dengan Pak Andi. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Andi, sehat selalu dengan Mbak Meda. Dan tentunya pada hari ini kita ditemani oleh Pak Indra Maulana SIP MSI. Mudah-mudahan kehadiran Pak Indra juga bisa meskipun selaku penguji tetapi justru dapat memberikan penguatan ya penyempurnaan kepada rancangan aktualisasi yang telah disusun Mbak Meda. Pak Andi Wibowo STPMAB juga selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa menemani di sesi pertama ini dengan baik dalam rangka memberikan penguatan rancangan aktualisasi yang sudah disusun Mbak Meda. Untuk itu kita mulai saja. Mbak Meda punya waktu 15 sampai 20 menit ya untuk sesi presentasi. Selanjutnya nanti ada sesi tersendiri untuk Pak Andi dan tentunya untuk Pak Indra. Kepada Mbak Meda disilahkan. Baik, Bapak izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, izin memulai presentasi Bapak Indra, Bapak Andi, dan Bapak Budi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Meida Astria, Pak, dari
Direktur Cegah Tangkal BPOM, dan saya akan mempresentasikan judul aktualisasi saya tentang peningkatan indeks kualitas pelayanan Direktorat Cegah Tangkal BPOM. Berikut profil saya selaku peserta dan mentor saya, Bapak Andi Wibowo, yang juga selaku Katim Pangan Olahan Direktorat Cegah Tangkal. Dari latar belakang pertama, Direktorat Cegah Tangkal memiliki tanggung jawab utama sebagai dalam kegiatan pencegahan dan penanganan, terutama dalam kejahatan di bidang obat dan pangan olahan. Dan selain itu, Direktorat Cegah Tangkal juga memiliki fungsi pelayanan kepada unit pelaksana teknis dan deputi penindakan, di mana pelayanan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam memenuhi hak-hak warga negara. Dan untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan, dalam hal ini adalah UPT dan Deputi Penindakan, BPOM menetapkan sebuah indikator berupa indeks kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator strategis. Di mana hal ini supaya sejalan dengan visi BPOM, yakni terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama dalam Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan BPOM memiliki misi, ada 4 misi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kemudian memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM, lalu meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan, dan terakhir pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Kemudian di struktur organisasi yang saya lingkari merah adalah Direktorat Cegah Tangkal, Pak, langsung di bawah Deputi Bidang Penindakan. Lalu tugas Direktorat Cegah Tangkal dimulai dari melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, serta bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Sesuai dengan tugasnya tadi, maka fungsinya Direktorat Cegah Tangkal juga dimulai dari penyiapan penyusunan kebijakan, termasuk analisis, kemudian pelaksanaan kebijakan, lalu penyiapan penyusunan norma, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal. Lalu masuk di isu yang diangkat, jadi ada 3 isu yang saya highlight di sini, Pak. Yang pertama adalah fluktuasi indeks persepsi kualitas pelayanan di Direktorat Cegah Tangkal atau yang disebut IPKP. Jadi IPKP sendiri adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana pengguna layanan menilai mutu pelayanan yang diberikan, dalam hal ini adalah Direktorat Cegah Tangkal. Dan dalam indeks ini pengguna layanan diminta untuk menilai melalui survei. Jadi ada beberapa topik pertanyaan yang mencerminkan terkait kepuasan, kepercayaan, dan pengalaman pengguna pelayanan. Namun beberapa bulan terakhir terlihat bahwa nilai IPKP ini mengalami fluktuasi, yang mana dapat mengakibatkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan ini kurang stabil. Lalu yang kedua ada fluktuasi indeks persepsi anti korupsi atau disingkat IPAK. Nah, IPAK sendiri ini berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik yang juga membuat masyarakat bisa menilai komitmen dan kinerja instansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Jadi ini juga merupakan salah satu indikator penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah lemahnya indeks berakhlak loyal di Direktorat Cegah Tangkal. Jadi dalam setiap tahun diadakan survei indeks mengenai core value berakhlak, dan didapat dari beberapa core value tersebut ternyata di Direktorat Cegah Tangkal khusus nilai loyal ini tidak mencapai target yang memuaskan, di mana hasilnya adalah 39,5%. Yang ini impresinya adalah kategori tidak sehat. Dan hal ini menunjukkan adanya
penurunan motivasi pegawai dalam bekerja seperti itu. Nah, berikut pencapaian yang di bulan Agustus, saya ambil data terakhir di bulan Agustus 2025, di mana indeks persepsi ini mencapai 3,66. Untuk indeks pelayanan di Direktorat Cegah Tangkal ini yang memang terlihat fluktuatif ya Bapak-Bapak, dan ini bisa menandakan adanya ketidakkonsistenan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, maupun sistem kerja. Dan juga kepercayaan publik yang tidak stabil dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa pelayanan publik masih bergantung pada individu, bukan pada sistem yang kuat. Dan apabila dikaitkan dengan manajemen ASN serta smart ASN, kalau nilai IPKP ini berfluktuasi, artinya persepsi publik terhadap profesionalisme, kompetensi, dan konsistensi pelayanan pemerintah menjadi tidak stabil. Karena kondisi ini juga tidak hanya menjadi cerminan kualitas, tapi juga menggambarkan sejauh mana manajemen ASN telah diterapkan. Kemudian untuk sisi smart ASN, jadi fluktuasi IPKP menandakan bahwa transformasi digital dan peningkatan kapasitas ASN belum dilakukan secara merata dan berkesinambungan di unit pelayanan. Lalu yang kedua, tentang indeks persepsi anti korupsi Direktorat Cegah Tangkal. Ini pencapaiannya di bulan Agustus ada di angka 3,78. Dampak dari fluktuasi ini, masyarakat juga bisa skeptis terhadap integritas instansi pemerintah yang dapat memicu rendahnya partisipasi publik dalam demokrasi. Kemudian juga korupsi memperbesar biaya transaksi ekonomi dan menghambat berjalannya program-program strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena program itu menjadi tidak optimal. Jika dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, nilai IPAK bisa mencerminkan seberapa transparan dan akuntabel birokrasi. Kalau hasilnya fluktuatif, maka hal ini dapat membuka celah korupsi dalam pengelolaan anggaran. Kemudian juga kalau smart ASN, kinerja akuntabel menjadi aspek penting seharusnya untuk dikuasai. Jika IPAK-nya fluktuatif, berarti ASN belum sepenuhnya menginternalisasi nilai ini, dan sistem kinerja akuntabel dapat menjadi cara untuk mengatasi persepsi korupsi maupun celah korupsi itu sendiri. Kemudian untuk isu yang terakhir, ini tentang indeks berakhlak loyal. Jadi dari hasil Direktorat Cegah Tangkal, untuk indeks loyal ini 39,5%, dan itu termasuk kategori tidak sehat. Dan dampaknya ini menurunnya semangat dan komitmen ASN terhadap misi instansi, kemudian rendahnya rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap pekerjaan, juga terganggunya koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Lalu, jika dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, menurunnya semangat dan komitmen ASN berdampak terhadap visi dan misi instansi. Akibatnya, proses penempatan ASN menjadi tidak efektif karena komitmen terhadap visi dan misi organisasi melemah. Dan terakhir, loyalitas yang tidak sehat menjadi penghambat utama dalam mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap perubahan. Dari ringkasan pencapaian tadi, kemudian saya mengadakan survei online ke beberapa rekan, dan dari hasil penapisan isu terpilih bahwa isu peningkatan kualitas pelayanan itu terpilih menjadi prioritas pertama dengan nilai 13,25. Kemudian nilai IPAK terpilih menjadi isu prioritas kedua, dan terakhir indeks berakhlak loyal menjadi prioritas ketiga, seperti itu. Kemudian jika nilai IPKP tadi di breakdown berdasarkan diagram Ishikawa, saya melihat membagi kategorinya menjadi 4, yakni di kategori man, machine, method, dan sistem. Dari kategori man, tingginya beban kerja pegawai membuat pelaksanaan dan pemantauan survei ini juga kurang intensif seperti itu. Kemudian dari machine, saya melihat memang belum ada alat atau wadah untuk sosialisasi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan responden tidak memahami pelayanan dari Direktorat Cegah Tangkal. Kemudian lalu untuk metode, masih kurangnya edukasi publik tentang fungsi dan peran Direktorat Cegah Tangkal, sehingga responden tidak memiliki pemahaman yang utuh saat menilai layanan. Dan terakhir, memang belum ada sistem monitoring evaluasi yang lebih kuat gitu dalam pengisian survei seperti itu.
Dan jika nilai IPKP tadi di breakdown di bulan Agustus, ditemukan bahwa pada pertanyaan survei di nomor 3 dan nomor 5 itu adalah 2 terendah. Dari hal tersebut, akhirnya saya menurunkan ke dalam rencana kegiatan atau gagasan kreatif, selain sosialisasi pengisian survei dan monitoring jumlah responden yang mengisi, saya juga menambahkan sistem autorespon di media sosial, yakni Instagram dan TikTok seperti itu. Jadi di unsur pertanyaan nomor 3 dan nomor 5 di tabel sebelah kanan, Pak, itu pertanyaan nomor 3 terkait tentang respon atau kecepatan petugas termasuk aplikasi dalam sistem pelayanan. Dan yang pertanyaan kelima, adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemberian pelayanan publik seperti itu. Dan dampak yang terjadi jika penerapan nilai dasar ASN tidak diterapkan, yang pertama berdasarkan referensi yang saya dapat, ada penurunan kinerja ASN, kemudian penurunan kualitas pelayanan, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik, serta meningkatnya risiko korupsi dan nepotisme, dan terhambatnya reformasi birokrasi. Nah, untuk matriks kegiatan dari 4 gagasan kreatif tadi, saya breakdown kembali. Yang pertama, untuk melakukan sosialisasi pengisian survei kepada UPT dan Deputi Penindakan, tahapannya itu nanti ada pembahasan kegiatan sosialisasi dengan keterkaitan dengan mata pelatihan berupa berorientasi pelayanan dan kompeten, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi keseluruhan mengacu pada misi keempat BPOM, yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik. Dan nilai organisasi yang tercapai terutama adalah harmonis dan harmonis juga seperti itu. Dan di slide kedua ada pembuatan rencangan kegiatan sosialisasi. Di sini ada substansi mata pelatihannya, ada berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif, lalu pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Lalu di poin kedua dan ketiga, itu ada melakukan perbaikan pada sistem responsivitas pelayanan pada TikTok berupa pembuatan sistem autoresponder. Nanti outputnya berupa video rekaman sistem baik dari TikTok maupun Instagram. Dan keterkaitannya dengan mata pelatihan itu ada adaptif dan kolaboratif serta kompeten. Kemudian begitu juga hal yang sama di nomor 3, karena customer kami juga banyak maksudnya pengguna pelayanan, Pak, itu memang banyak juga di Instagram seperti itu. Jadi kalau di Instagram Cegah Tangkal memang sangat aktif untuk mendapat pertanyaan, dan juga kami juga aktif untuk membuat konten-konten terkait cegah tangkal di bidang kejahatan. Lalu yang terakhir, untuk melakukan pemantauan jumlah responden dan mengisi survei dan pelaporan, kami akan melakukan berkoordinasi dengan tim untuk melakukan monitoring survei, lalu dilakukan pelaksanaan survei dan penghitungan indeks survei persepsi kualitas pelayanan. Nanti output terakhir tentunya berupa laporan hasil perhitungan. Lalu ini ada matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai dasar ASN. Terlihat bahwa untuk nilai tertinggi mata pelatihan yang dipakai adalah nilai kompeten, di mana jumlah mata pelatihan diaktualisasikan itu totalnya ada 15. Lalu ada jadwal aktualisasi, sosialisasi pengisian survei kepada UPT ini akan saya mulai di minggu kedua Oktober, kurang lebih di minggu ini, Pak. Lalu dilanjutkan nanti di minggu ketiga sampai minggu kelima Oktober nanti akan melakukan pembuatan sistem autoresponder itu di TikTok dan Instagram, dan yang terakhir pemantauan jumlah responden yang mengisi survei dan pelaporan. Ini adalah slide terakhir saya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan untuk feedback dan masukannya, Pak Indra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa, baru saja kita cermati bersama Bapak-Bapak. Mbak Maida menyampaikan presentasi rancangan aktualisasi dengan sangat baik dan lancar ya. Alhamdulillah.
Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Andi Wibowo untuk menyampaikan penguatan atau barangkali ada informasi tambahan setelah mendengarkan apa yang barusan disampaikan Mbak Maida. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Budi. Sekali lagi salam kenal Pak Indra Maulana, Kenal, Pak. sebagai penguji. Memang izin ya, ketika saya ingin sedikit share nih ya, ketika saya mendapatkan informasi bahwa salah satu apa ya yang menjadi provider untuk Latsar ini adalah LAN, saya sangat exciting ya, karena ini pertama kalinya saya eh, membina atau mementori yang dari kawan-kawan di Badan POM. Itu ada beberapa ini ya, ada beberapa Latsar itu dibagi beberapa gelombang. Nah, kalau LAN saya baru dapat pertama kali. Saya exciting kenapa? Karena ini penting ya untuk memahami bahwa dinamika terkait dengan kebijakan publik itu kan perlu landasan teknokratik. Nah, ketika Meida saya ajak, sebenarnya saya picking Meida di antara teman-teman yang lain, saya ambil Meida ini kan saya kebetulan teman-teman yang di tim saya ada 3 orang yang menjadi CASN. Saya pilih Meida karena saya melihat ada potensi Meida untuk bisa tadi ya public speakingnya oke ya. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita tambahkan khususnya untuk membuat framework di dalam pikirannya dalam kerangka teknokratis. Kenapa itu penting? Yang mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar ya beberapa kasus atau kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip sedikit apa ya, sedikit kontraproduktif di masyarakat atau menimbulkan gejolak. Nah, tentu kalau kami melihat di internal, memang salah satu hal yang paling fundamental adalah bagaimana seorang birokrat terutama ya bisa memahami secara teknokratis sebelum melakukan atau mendeploy suatu kebijakan. Nah, yang Mbak Meida lakukan itu sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat fundamental, yang menjadi titik inklusif dari pelayanan publiknya di Badan POM. Mengapa saya katakan demikian? Selama mungkin BPOM berdiri dari 2001 sampai sekarang 2005, berarti udah 24 tahun kami eksis ya di dunia pengawasan badan makanan. Memang sebagian besar majority dari stakeholder kami itu rata-rata perusahaan-perusahaan yang besar. Setelah COVID, itu ada relaksasi ekonomi dan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu dari sektor UMKM itu berbondong-bondong masuk. Nah, ada gap nih di sini. Kalau perusahaan besar, mereka itu punya resources khusus untuk melakukan apa ya, kayak pelayanan publik registrasi, apakah itu terkait dengan pemeriksaan sarana, mereka punya dedicated person untuk menghandle itu sehingga kita bisa komunikasi risikonya akan lebih mudah karena kita punya frekuensi yang sama. Nah, persoalan yang menjadi suatu hal yang mendasar ketika kami apa ya, diminta untuk tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja, itu dari UMKM itu begitu banyak masuk ke dalam sistem kami, di mana mohon maaf nih literasinya mungkin agak berbeda nih antara perusahaan besar dan UMKM, sehingga seringkali banyak pengaduan, banyak apa ya kayak semacam keresahan karena sebenarnya ketidaktahuan dari kawan-kawan UMKM ini kadang berimbas pada produk-produknya yang terpaksa harus ditarik dari pasaran. Nah, itu yang mulai banyak bermunculan masuk ke pengaduannya kami, salah satunya dari Direktorat Cegah Tangkal. Nah, kebetulan saya sebagai ketua tim Pokja Pelayanan Publik, saya memberikan tugas kepada Mbak Meda, coba cari root cause. Kita punya beberapa spesifik masalah. Kira-kira nih, mana yang prioritas bisa kamu kerjakan, dan kita bisa bagi sharing burden dengan teman-teman lain, khususnya di Badan POM, karena kami juga di Direktorat Cegah Tangkal, kami juga punya beberapa tim. Tadi kan Mbak Meda menyampaikan ada indeks pelayanan, indeks terkait dengan pelayanan publik, indeks persepsi anti korupsi, dan nilai berakhlak loyal. Itu merupakan suatu hal yang sudah kami rembukan bersama. Ternyata masalah sistemiknya itu adalah 3 hal itu. Kita telusuri lagi, kita dalemin lagi apa sih yang menyebabkan fluktuasi nilai tersebut. Selain dengan isu yang kontemporer ya, kita melihat ternyata ada isu teknis nih yang membuat pelanggan itu frustasi ketika berhadapan dengan khususnya ya di pelayanan publiknya di Direktorat Cegah Tangkal. Nah, jadi Mbak Meda ternyata dari hasil fishbone-nya tadi ya, isi kawanya, wah ternyata salah satu hal yang karena kita sudah main di media sosial juga sebagai salah satu diseminasi pelayanan publik. Nah, ternyata memang DM dan apa ya interaksinya cukup luas ya, dinamis ya di media sosial. Nah, ketika kita sebagai birokrat kita tidak bisa melayani atau tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal,
cenderung cepat viral. Itu yang kami lakukan frameworking ya, kami jaga benteng-bentengnya agar tidak sampai menjadi suatu hal yang di luar kendali. Jadi saya tadi sepakat sama apa yang disampaikan sama Mbak Meda, usulannya juga sudah diskusi dengan saya, dan saya yakin sumber daya yang saya miliki, otoritas yang saya kebetulan bisa lakukan, itu bisa mengakomodir apa yang Mbak Meda usulkan. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Saya ingin dengar tanggapan dari Coach Indra, Coach Budi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Andi yang sudah menyampaikan informasi begitu komprehensif dan saya melihat kolaborasi luar biasa antara Pak Andi dengan Mbak Maeda ini seperti bukan atasan dengan bawahan, tapi ini sudah menjadi tim yang solid ya untuk menyelesaikan rencana luar biasa ini. Selanjutnya kepada yang kami hormati kepada Bapak Indra Maulana, disilahkan untuk menyampaikan saran masukan pada kesempatan ini. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Budi. Yang saya hormati Pak Andi ya sebagai mentor. Salam kenal Pak Andi. Ini memang BPOM ini sering juga mengirimkan pesertanya ke kami ya, mulai dari Latsar, PKP, PKA, bahkan PKN juga sempat ada ya yang ke kami. Jadi memang sudah ada ikatan emosional ya BPOM dengan LAN ini ya. Nah, sesama lembaga negara yang mentok tukinnya di 80 belum bisa naik ke 100 ya kan. Senasib lah BPOM ini ya. Dan saya apresiasi Pak Andi ini adalah para pejuang yang berjuang untuk merubah kondisi tukin kan. Kalau kita berbicara WBK, WBBM, zona integritas ya. Nah, termasuk di sini ada saudari Maida ya sebagai peserta. Baik. Izin Pak Budi ya, saya akan coba bagi dua masukan saya. Yang pertama saya ingin menguatkan dulu terkait substansi ya. Ini setelah substansi mungkin ada beberapa hal teknis yang terkait tata tulis yang sebaiknya diperbaiki ya. Dan saya akan masuk dulu ke substansinya dulu. Nah, Saudari Maida ini jabatannya apa ya? Izin Pak, saya pengawas farmasi makanan ahli pertama. Oke. Baik. Dan ada di bawah komando langsung dari Pak Andi ya, yang memang di layanan publiknya mungkin ya, terkait survei dan lain sebagainya, begitu ya? Publik dan betul Pak, dan termasuk komoditi pangan olahan beliau juga saya report ke Pak Andi. Oke, baik. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, yang pertama itu mungkin terkait isu yang diangkat ya. Oke, tadi disampaikan indeks survei persepsi kualitas pelayanan yang fluktuatif, itu datanya itu tadi rentangnya itu nilainya 3,6 ya, kalau saya tidak salah dengar. Saudari Mega. Betul Pak, 3,66. 3,66. Nah ini takutnya saya salah persepsi ya. Setahu saya skor itu ya, skor nilai itu ya, rentangnya itu sampai dari 1 sampai 4. Setahu saya nih ya. Gitu kalau di setahu saya berarti kalau 3,66 tuh udah di sangat baik loh. Gitu kenapa jadi isu gitu. Itu yang saya ingin coba konfirmasi. Gimana kira-kira? Pak, jadi memang di pelayanan publik memang saya lihat skornya juga udah tendensinya sebenarnya di atas 3,5 memang betul Pak. Tapi yang saya mau address Pak, ternyata dalam kalau saya tilik rinciannya, saya dalamnya itu, saya lihat dalam sisi dalamnya itu, ternyata ada seperti sesuatu gap gitu loh Pak, yang perlu saya isi, terutama dalam sisi pelayanan publik terutama di sosial media Pak, di Instagram dan TikTok. Saya kan juga selain tim pelayanan publik, saya juga ditugaskan untuk memegang, selain saya juga tim Pokja pelayanan publik, saya juga tim medsos cegah tangkal Pak. Dan itu saya melihat bahwa kita itu belum punya sistem autoresponder yang kuat Pak. Jadi saya sering melihat tren pengaduan beberapa bulan terakhir itu tuh karena
jadi sering nggak terjawab gitu loh Pak. Banyak masyarakat yang memang kita pengguna pelayanan kami tidak langsung melayani secara publik Pak cegah tangkal itu. Kami sasaran penggunanya itu hanya UPT dan deputi penindakan. Tapi kan namanya sosmed Pak, orang-orang itu kan akan melihat ketika ada Instagram cegah tangkal BPOM itu sering Pak yang mampir ke DM kami seperti itu. Terutama TikTok, apalagi kasus kalau Pak Indra lihat beberapa bulan terakhir ada tren misalkan kosmetik palsu. Itu tuh sangat sering Pak di TikTok itu, dan saya melihat gap itu belum terisi Pak. Jadi saya merasa itu juga urgent, meskipun memang saya lihat indeks kita, saya akuin bagus Pak, di atas 3,5, cenderungnya 3,66 atau 3,7. Tapi yang gap bolong di sosmed itu ingin saya isi seperti itu. Oke, mungkin pengemasan bahasanya, karena memang harus hati-hati ya dalam mengemas bahasa isu ini. Tadi saya tangkap sempat disampaikan bahwa persepsi misalnya kualitas pelayanan yang fluktuatif itu nanti akan membuka potensi korupsi bla bla bla. Saya pikir itu hati-hati juga ya, karena memang persepsi itu tidak bisa menjadi sebuah simpulan. Ya, tidak bisa kita menyimpulkan sesuatu di atas persepsi. Itu satu. Yang kedua, ini kalau dibaca oleh pimpinan, oleh rekan-rekan yang lain, nanti pada komplain. Lo kan bagus kita di atas 3,5 ya, udah masuk ke sangat baik. Kenapa diangkat jadi sebuah isu? Terlepas tadi ada celah gap. Mungkin bagaimana cara Saudari Meida ini bisa memotret dengan lebih spesifik. Ya, seperti inilah contoh ya. Gagasan isunya